absolutely flying. You can just see how much space and track positions at a premium here at COTA. It is very one line through the opening sector, and you really don't want to be stuck up behind 5 points in this. We were very strong at the beginning of the season, but after we suffer in the second half. But at the end, when they find the balance, they are faster than us. Gila, Jos! Veda Ega resmi finish posisi 4 di kualifikasi resmi Moto3 Seri Jerez Spanyol 2026. Tim Honda sangat bahagia. Catatan Veda hanya terpaut 0,04 detik dari posisi 3. Yakin Veda bisa naik podium di race resmi. Di sisi lain, bikin bangga, pembalap legendaris Valentino Rossi sampai ikut buka suara soal kembali impresifnya Veda Ega Pratama di kualifikasi Jerez usai insiden crash di Amerika. Sampai bahkan akui Veda begini di hadapan media. Wah, mantap! Validkah demikian? Tonton video hingga selesai ya guys. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Langit cerah di Jerez de la Frontera menjadi saksi salah satu momen paling menegangkan dalam sesi kualifikasi resmi Moto3 2026. Di sirkuit ikonik Circuito de Jerez, satu nama kembali mencuri perhatian. Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia itu tampil luar biasa sejak awal sesi. Dengan gaya balap agresif namun tetap presisi, Veda menunjukkan bahwa performanya bukan sekedar hype belaka. Ia langsung menempatkan dirinya dalam persaingan papan atas, bersaing ketat dengan para rider terbaik Moto3 musim ini. Saat sesi memasuki menit-menit akhir, momen di mana semua pembalap mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Veda mencatatkan lap time yang membuat pedok seketika bergemuruh. Ia berhasil mengamankan posisi keempat, hanya terpaut sangat tipis, yakni 0,04 detik dari posisi ketiga yang ditempati Valentin Perone. Di atasnya, posisi kedua berhasil diamankan oleh Max Quiles, sementara pole position diraih oleh Guido Pini yang tampil impresif sepanjang kualifikasi. Meski gagal menembus 3 besar, performa Veda justru menuai pujian besar. Selisih waktu yang sangat tipis menunjukkan bahwa ia benar-benar berada di level yang sama dengan para pembalap terdepan. Bahkan banyak pengamat menyebut bahwa Veda memiliki potensi besar untuk menggacor saat balapan nanti. Sejak sesi latihan bebas, tanda-tanda kebangkitan Veda memang sudah terlihat. Ia tampil konsisten, mencatatkan waktu yang stabil, dan yang paling penting, menunjukkan peningkatan signifikan dalam setiap sesi. Adaptasinya terhadap karakteristik teknikal Circuito de Jerez terlihat semakin matang. Sirkuit Jerez sendiri dikenal sebagai lintasan yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan teknik tinggi. Tikungan-tikungan cepat berpadu dengan sektor pengereman keras menjadi ujian bagi setiap pembalap. Namun, Veda mampu menjawab tantangan itu dengan performa yang nyaris tanpa celah. Dalam data telemetri, terlihat jelas bagaimana ia mampu melakukan pengereman lebih dalam tanpa kehilangan stabilitas. Entry corner yang halus serta exit speed yang agresif menjadi kombinasi yang membuatnya sangat kompetitif. Tak heran jika tim Honda terlihat begitu puas dengan hasil ini. Salah satu kru teknis bahkan menyebut hasil kualifikasi ini sebagai langkah besar bagi Veda. Dia sangat dekat dengan barisan depan. Selisih 0,04 detik itu sangat kecil di Moto3. Ini menunjukkan dia sudah berada di level yang sama dengan pembalap teratas. Tim Honda juga menilai bahwa performa ini adalah hasil dari kerja keras dan proses adaptasi yang berjalan sempurna sejak awal musim. Terlebih, paket motor yang terus dikembangkan mulai menunjukkan hasil yang nyata di tangan Veda. Dia tahu bagaimana memaksimalkan motor. Itu yang membuat kami optimis untuk balapan besok. Tambahnya, optimisme ini bukan tanpa alasan. Dengan posisi start di baris depan kedua, Veda memiliki peluang besar untuk langsung terlibat dalam perebutan podium sejak lap pertama. Apalagi karakter balap Moto3 yang sangat kompetitif seringkali menghadirkan pertarungan sengit hingga lap terakhir. Selisih waktu yang tipis di kualifikasi menjadi bukti bahwa balapan nanti bisa berjalan sangat terbuka. Bagi Veda sendiri, hasil ini menjadi motivasi tambahan. Ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya mampu bersaing,
tapi juga siap menantang. Konsistensi yang ia tunjukkan sejak awal musim kini mulai berbuah hasil yang semakin nyata. Para pengamat bahkan mulai melihat satu hal yang berbeda dari Veda, ketenangan. Di tengah tekanan besar sebagai rookie yang tengah naik daun, ia justru tampil tanpa beban. Fokus, presisi, dan percaya diri menjadi kunci performanya di Jerez. Namun tantangan sesungguhnya masih menanti. Balapan utama akan menjadi panggung pembuktian. Di sanalah segalanya akan ditentukan. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga strategi, mentalitas, dan kemampuan bertahan dalam tekanan. Nama-nama seperti Guido Pini, Max Quiles, dan Valentin Perone tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan menjadi rival utama dalam perebutan podium. Namun dengan performa seperti ini, Veda Ega Pratama jelas bukan sekedar pelengkap. Ia adalah penantang serius. Kini harapan besar tertuju pada pembalap muda Indonesia tersebut. Mampukah ia mengubah posisi start keempat menjadi podium? Atau bahkan menciptakan kejutan lebih besar di Jerez? Satu hal yang pasti, jika melihat performanya di kualifikasi, peluang itu sangat terbuka. Dan ketika lampu start padam nanti di Circuito de Jerez, semua mata akan tertuju pada satu sosok, Veda. Karena kali ini, ia tidak hanya datang untuk bersaing, ia datang untuk mengguncangkan. Sementara itu, di sisi lain, performa luar biasa yang ditunjukkan Veda Ega Pratama di sesi kualifikasi Moto3 2026 seri Jerez de la Frontera rupanya tidak hanya menyita perhatian tim dan pengamat, tetapi juga sampai ke telinga legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi. Sosok yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang sejarah itu secara mengejutkan ikut memberikan sorotan terhadap kebangkitan Veda, terutama setelah insiden crash yang dialaminya di seri Amerika. Bagi Rossi, apa yang dilakukan pembalap muda Indonesia itu bukan hanya soal kecepatan, tetapi mencerminkan mentalitas luar biasa yang jarang dimiliki rookie. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Rossi mengaku mengikuti perkembangan Veda sejak awal musim. Namun yang benar-benar membuatnya terkesan adalah bagaimana Veda merespons kegagalan. Saya melihat apa yang terjadi padanya di Amerika. Itu bukan situasi yang mudah, terutama untuk pembalap muda, ujar Rossi. Ia menegaskan bahwa banyak rider, khususnya rookie, biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk bangkit setelah mengalami crash. Rasa takut, keraguan, dan tekanan seringkali menjadi hambatan besar. Namun Veda justru menunjukkan hal yang berbeda. Tapi dia tidak butuh waktu lama. Dia langsung kembali dan tampil cepat lagi. Itu hal yang sangat mengesankan. Lanjutnya, Rossi bahkan menyebut bahwa respons cepat Veda setelah insiden tersebut adalah tanda kuat dari mental juara. Baginya, kemampuan untuk bangkit dalam waktu singkat adalah salah satu indikator utama pembalap kelas dunia. Keberanian itu bukan hanya soal bagaimana kamu melaju di track, tapi bagaimana kamu kembali setelah terjatuh. Dan dia menunjukkan itu, tegas Rossi. Lebih jauh, legenda asal Italia itu juga menyoroti performa Veda di kualifikasi Jerez, di mana ia berhasil mengamankan posisi keempat dengan selisih waktu yang sangat tipis dari barisan depan. Menurut Rossi, hasil tersebut bukan kebetulan. Kalau kamu bisa sedekat itu dengan pembalap terdepan, itu berarti kamu sudah berada di level yang sama. Tinggal soal pengalaman dan konsistensi, katanya. Ia juga memuji gaya balap Veda yang dinilai memiliki kombinasi unik antara agresivitas dan kontrol, sesuatu yang tidak mudah ditemukan pada pembalap muda. Dia cepat tapi tidak sembrono, itu penting. Banyak pembalap muda terlalu memaksakan, tapi dia terlihat punya kontrol yang baik, jelas Rossi. Namun, seperti halnya Andrea Dovizioso sebelumnya, Rossi juga memberikan pesan penting kepada Veda. Ia mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang dan tantangan ke depan akan semakin berat. Sekarang, semua orang mulai memperhatikannya. Itu bagus, tapi juga berbahaya, karena ekspektasi akan meningkat, ujar Rossi. Ia menegaskan bahwa Veda harus mampu menjaga fokus dan tidak terjebak dalam euforia sesaat. Menurutnya, banyak pembalap muda yang bersinar di awal musim, namun gagal mempertahankan performa karena tekanan yang datang kemudian. Dia harus tetap tenang, terus bekerja, dan tidak cepat puas. Itu kunci untuk bertahan di level ini, tambahnya. Rossi bahkan secara khusus menyebut bahwa balapan di Circuito de Jerez akan menjadi ujian penting bagi Veda.
Jerez adalah trek yang bagus untuk melihat siapa yang benar-benar siap. Jika dia bisa tampil kuat di sana, itu akan menjadi langkah besar, katanya. Tak hanya itu, Rossi juga memberikan penilaian menarik soal potensi jangka panjang Veda. Ia melihat sesuatu yang spesial, sesuatu yang bisa berkembang menjadi lebih besar di masa depan. Saya melihat potensi besar, tapi potensi saja tidak cukup. Dia harus terus membuktikannya di setiap balapan, ujarnya. Komentar ini sontak menjadi pembicaraan hangat di paddock. Mendapat pengakuan langsung dari seorang Valentino Rossi tentu bukan hal biasa, apalagi bagi seorang rookie. Bagi tim Honda, ini menjadi sinyal positif bahwa pembalap mereka tidak hanya diperhitungkan di lintasan, tetapi juga di mata para legenda. Sementara bagi rival-rival seperti Valentin Perone, Max Quiles, dan Guido Pini, komentar Rossi bisa menjadi pengingat bahwa ancaman dari Veda semakin nyata. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama di Jerez. Apakah Veda Ega Pratama mampu menjawab ekspektasi besar dan mengubah performa kualifikasi menjadi podium? Atau justru tekanan akan menjadi tantangan berikutnya? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Ketika legenda seperti Valentino Rossi mulai angkat bicara dan memberikan pujian, itu berarti dunia balap sedang menyaksikan lahirnya sesuatu yang istimewa. Dan mungkin, kisah besar itu baru saja mulai. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Salah satu rival Veda Ega Pratama di Moto3 2026 impikan duel lawan Marc Marquez. Nama Marc Marquez ternyata masih memiliki daya tarik luar biasa bagi generasi muda pembalap saat ini. Salah satunya datang dari rival Veda Ega Pratama di ajang Moto3 2026, yakni Guido Pini. Pembalap muda yang memperkuat Leopard Racing itu secara terbuka mengakui bahwa sosok berjuluk The Baby Alien tersebut merupakan figur yang sangat ia kagumi sejak kecil. Kekaguman itu bukan sekedar biasa, melainkan sudah menjadi bagian dari perjalanan kariernya hingga saat ini. Menariknya, Pini yang berasal dari Italia justru menjadikan Marquez, pembalap asal Spanyol, sebagai idola utama. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Marquez di dunia balap motor melampaui batas negara dan generasi. Sejak usia dini, Pini tumbuh dengan menyaksikan aksi-aksi luar biasa Marquez di lintasan. Baginya, gaya balap agresif dan penuh determinasi yang ditampilkan Marquez terasa seperti sihir yang memikat hatinya. Setiap manuver, setiap kemenangan, hingga cara Marquez bangkit dari tekanan menjadi inspirasi tersendiri bagi Pini dalam meniti kariernya. Meski begitu, Marquez bukan satu-satunya legenda yang pernah mengisi ruang kekaguman dalam diri Pini. Ia juga mengidolakan sosok Casey Stoner, legenda MotoGP yang dikenal dengan gaya balapnya yang unik dan sangat cepat. Namun, jika berbicara soal peluang untuk benar-benar berhadapan di lintasan, Pini menyadari bahwa menghadapi Stoner kini sudah tidak mungkin terjadi, mengingat sang legenda telah lama pensiun. Berbeda dengan Marquez yang masih aktif, peluang untuk bertemu dan bahkan bertarung di lintasan masih terbuka. Dalam pernyataannya, Pini mengungkapkan dengan jujur perjalanan kekagumannya tersebut tanpa mengubah sedikit pun makna dari ucapannya. Sebelum Marc Marquez, saya mendukung Casey Stoner, beber Pini dilansir juara.net dari Motosan. Saya tentu akan senang andai bisa membalap bersama dia, Casey Stoner. Untuk saat ini, saya ingin mencapai kelas MotoGP. Mungkin saja Marquez masih berada di sana dan artinya mimpi jadi kenyataan. Situasinya bakal sama seperti para pembalap yang dahulu masih kebagian melawan Valentino Rossi. Sebagai orang yang mendukung Marquez sejak kecil, bersaing melawan dia akan sangat luar biasa, tambahnya. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa besar mimpi Pini untuk menapaki jenjang karier hingga ke kelas tertinggi. Bukan hanya sekedar ingin sukses, tetapi juga ingin merasakan pengalaman berharga melawan idolanya sendiri di lintasan balap. Di sisi lain, performa Pini di musim ini juga tidak bisa dianggap remeh. Ia baru saja mencatatkan pencapaian penting dalam kariernya di Seri Amerika di Moto3 2026. Dalam balapan tersebut, Pini sukses meraih kemenangan perdananya, sebuah hasil yang langsung mengangkat namanya sebagai salah satu pesaing serius di grid.
Keberhasilan itu tentu bukan sesuatu yang datang instan. Ada proses panjang, kerja keras, serta pembelajaran yang ia jalani hingga akhirnya mampu berdiri di puncak podium. Pini pun menjelaskan kunci di balik performa impresifnya dengan pernyataan yang tetap dipertahankan secara utuh. Ilmu paling banyak datang dari cara manajemen sepanjang pekannya. Seperti pembalap lain, saya datang dari Junior GP. Di sana Anda punya banyak sesi, dengan begitu Anda bisa sangat mengenal karakteristik dari treknya. Di level sekarang, waktu Anda terbatas. Sejak FP2, Anda harus cepat untuk bisa lolos ke Q2. Tahun lalu, saya belajar bahwa untuk mendapatkan hasil yang bagus, Anda harus melesat sendirian dan tidak melakukan towing. Dari sana, Anda bisa mendapatkan peningkatan mental yang signifikan. Kunci menangi banyak balapan adalah kerja keras, imbuh Pini. Dari pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa Pini tidak hanya mengandalkan talenta semata. Ia memahami betul pentingnya strategi, manajemen waktu, serta kekuatan mental dalam menghadapi ketatnya persaingan di Moto3. Kini, dengan performa yang terus meningkat dan mentalitas yang semakin matang, Pini mulai dipandang sebagai salah satu rival serius, termasuk bagi Veda Ega Pratama yang juga tengah bersinar. Persaingan di lintasan pun semakin menarik untuk disaksikan. Di satu sisi ada pembalap yang terinspirasi oleh idolanya, di sisi lain ada talenta muda yang sedang naik daun dan siap mengguncang dominasi. Menurut kamu, apakah Guido Pini benar-benar bisa mewujudkan mimpinya bertarung melawan Marc Marquez di MotoGP nanti? Atau justru ia harus lebih dulu membuktikan diri dengan mengalahkan rival-rival kuat seperti Veda Ega Pratama di Moto3? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, siapa yang menurutmu akan lebih bersinar ke depannya?